Halo, perkenalkan nama saya Alfikri Rizky Gunawan dengan NIM 231151012. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen ekonomi teknik yaitu Ibu Farliana Sutartiah yang sudah memberikan saya penugasan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program orang tua asuh pohon mangrove di pesisir Karawang menggunakan cost benefit analysis. Selanjutnya kita masuk pada agenda. Agenda di sini saya akan menggunakan beberapa agenda. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, metodologi penelitian, hasil dari pembahasan, dan juga terakhir itu ada kesimpulan. Kita masuk kepada latar belakang. Pantai utara Jawa Barat mengalami berbagai tekanan akibat tingginya akselerasi pembangunan dan pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir. Dampaknya konversi lahan untuk berbagai kepentingan di wilayah pesisir semakin menjadi dan memberikan tekanan besar terhadap keberadaan mangrove di wilayah ini. Dinamika perubahan lanskap pantai yang dipengaruhi oleh maraknya pembangunan pada wilayah pesisir memberikan dampak terhadap terjadinya perubahan pola arus dan besar gelombang, semakin memberi tekanan yang berakibat terhadap menurunnya fungsi mangrove untuk memproteksi pantai dari abrasi. Pada tahun 2012, tercatat telah terjadi perubahan garis pantai hingga mencapai 5 meter setiap tahunnya, yang kemudian berdampak terhadap terjadinya penurunan keanekaragaman hayati. Masuk kepada rumusan masalah, di sini saya menggunakan 3 rumusan masalah. Yang pertama rumusan masalahnya adalah bagaimana profil dan mekanisme pelaksanaan program OTAP mangrove. Yang kedua itu ada apa saja manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi yang dihasilkan dari program tersebut. Yang ketiga itu adalah bagaimana hasil analisis kelayakan program OTAP berdasarkan pendekatan Extended Cost Benefit Analysis atau ECBA. Selanjutnya masuk kepada metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian dilakukan melalui literatur survei terhadap berbagai dokumentasi program OTAP yang telah dilaksanakan PHIONWJ. Sebelum jauh ke dalam materi, di sini saya menggunakan materi dari jurnal yang sudah terbit. Jadi datanya sudah pasti valid. Lanjut lagi, baik dalam bentuk newsletter, laporan, maupun publikasi-publikasi lainnya. Informasi dan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif, serta disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan keseluruhan hasil penelitian, pendekatan, analisis, manfaat dan biaya yang diperluas atau SCBA. Program OTAP digunakan untuk mengetahui kelayakan program OTAP ini. Analisis ini didasarkan atas hasil analisis terhadap aliran masuk dan aliran keluar yang ditimbulkan akibat diberlakukannya program, di mana aliran masuk atau keluar tersebut merupakan aliran langsung dan aliran tambahan. Masuk kepada formula cost benefit. Di sini saya menggunakan rumus NPV atau pada jurnalnya pun menggunakan rumus NPV dan net BCR. Itu rumus NPV sendiri di sini ada sigma BT dikurangi CT per 1 ditambah I dipangkatkan dengan T, dan ada rumus net BCR itu ada sigma BT dikurangi CT per 1 ditambah I dipangkatkan dengan T dibagi sigma CT dikurangi BT per 1 ditambah I dipangkatkan dengan T, di mana NPV itu adalah nilai bersih sekarang, net BCR adalah rasio nilai manfaat bersih positif terhadap nilai manfaat bersih negatif. Untuk BT sendiri itu adalah nilai total aliran masuk atau penerimaan, CT adalah nilai total aliran keluar atau pengeluaran, T adalah waktu atau tahun kegiatan pada tahun ke-0 hingga tahun ke-N. I di sini adalah tingkat bunga yang dipakai untuk mendiskon suatu nilai manfaat. Nah, di sini analisis manfaat biaya program OTAP dilakukan meliputi NPV, Net Present Value, ada Net BCR, Benefit Cost Ratio, dan juga IRR, itu ada Internal Rate Return. NPV dan BCR ditentukan dengan menggunakan formula yang sudah saya sebutkan tadi. IRR juga dapat disebut sebagai tingkat pengembalian ekonomi atau interest rate. Analisis IRR lebih banyak digunakan untuk berbagai kepentingan analisis finansial. IRR menyatakan tingkat bunga maksimum yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk membayar pinjaman yang akan digunakan dalam rangka membiayai kegiatan proyek yang dilakukan. IRR merupakan tingkat diskon atau diskon rate yang dapat membuat NPV sama dengan 0. Nah, sekarang masuk kepada tampil 1, itu terkait nilai ekonomi ekosistem mangrove.
Di sini ada 5 nilai ekonomi. Itu yang pertama ada dari Costanza et al. Pada tahun 1997. Ini dari kelima nilai ini memiliki metode yang sama. Nomor 1 itu memiliki nilai ekonomi sebesar 9.990 US dollar. Yang kedua itu ada dari KLH pada tahun 1999 memiliki nilai ekonomi sebanyak 15.887,42 US dollar. Selanjutnya ada dari Wahyudin dan Adrianto pada tahun 2012 memiliki nilai ekonomi sebanyak 50,64 juta. Selanjutnya ada Bapeda Kota Bontang tahun 2013 memiliki nilai ekonomi sebanyak 1,54 miliar. Selanjutnya ada dari Costanza et al. Pada tahun 2014 memiliki nilai ekonomi sebesar 193,843 US dollar. Besaran nilai yang berbeda ini menunjukkan bahwa penilaian ekosistem mangrove yang digunakan dan dijadikan referensi sangatlah bergantung pada kondisi aktual dan faktual di masing-masing lokasi penelitiannya, termasuk juga detail jenis jasa ekosistem yang dihitung. Namun, demikian sebagai referensi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat range nilai ekonomi untuk setiap satu satuan hektar ekosistem mangrove sebesar 50,64 juta hingga 1,54 miliar. Nilai ini menggambarkan arti pentingnya ekosistem ini bagi kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya dan regional daerah pada umumnya. Sekarang kita masuk kepada analisa kelayakan program orang tua asuh pohon atau bisa dibilang OTAP pada pohon mangrove. Itu kita bisa melihat dari sini pada tabel ini yang saya dapatkan dari jurnal yang sudah terbit. Pada komponen manfaat biaya memiliki banyak komponen. Itu yang pertama terkait manfaat langsung pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Untuk manfaat langsung dari pembelian bibit tanam itu pada tahun 2013 memiliki angka 117,26 hingga pada tahun 2022 itu memiliki angka 142,76. Selanjutnya ada biaya operasional, perawatan, dan pemeliharaan. Pada tahun 2013 memiliki angka 16,34 dan pada tahun 2022 memiliki angka 36,69. Selanjutnya masuk pada manfaat tambahan, memiliki nilai pada tahun 2017 yaitu di angka 200 dan masuk pada tahun 2022 memiliki peningkatan sebanyak 400. Masuk kepada nilai ekonomi ekosistem mangrove itu memiliki nilai yang sama seperti manfaat tambahan. Untuk dampak program di sini tidak dimasukkan. Masuk kepada total manfaat itu pada tahun 2013 memiliki nilai sebesar 133,60 dan juga pada tahun 2022 memiliki nilai sebesar 615,31. Selanjutnya ada green investment. Itu memiliki nilai pada tahun 2012 695,28 dan pada tahun 2017 memiliki nilai yang sama. Selanjutnya ada matching budget, itu pada tahun 1997 itu memiliki nilai yang sama dengan tahun 2017. Untuk total biaya, di sini ditemukan bahwasanya total biayanya itu ada di angka 892,28 pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2017. Untuk faktor diskon pada tahun 2012 itu memiliki angka 1,00 sekian persen dan untuk pada tahun 2022 itu memiliki angka diskon sebesar 0,62%. Untuk manfaat sendiri ini pada tahun 2012 memiliki nilai minus, juga pada tahun 2017 itu memiliki nilai minus. Selanjutnya pada manfaat bersih juga memiliki nilai yang sama. Tapi pada tahun 2022 itu memiliki perubahan dari yang tadinya minus dari tahun 2012 dan juga tahun 2017 itu memiliki perubahan menjadi positif. Selanjutnya ada manfaat bersih terdiskonto. Itu pada tahun 2012 memiliki nilai minus 892,28 dan hingga pada akhirnya pada tahun 2022 itu memiliki nilai sebesar 377,75. Dan untuk total keseluruhan nilai NPV itu didapat pada nilai 1000,80,20. Selanjutnya ada BCR, itu memiliki nilai sebesar 2,06
dan juga IRR itu memiliki nilai sebesar 19%. Dari tabel ini bisa dibilang pada durasi 10 tahun merupakan waktu terbaik untuk ekosistem mangrove dapat memberikan jasa ekosistem terbaik bagi kesejahteraan manusia. Nilai manfaat bersih atau NPV yang diperluas dengan pendekatan ACBA dalam periode 10 tahun kinerja mencapai sebesar 1,08 miliar dengan rasio manfaat atau BCR sebesar 2,06 dan IRR sebesar 19%. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis tersebut, maka program OTAP dapat disimpulkan sangat layak untuk dilanjutkan karena memberikan manfaat yang besar dan positif bagi kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi dan keberlanjutan ekologi ekosistem mangrove di Desa Sedari. Kita masuk kepada kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah program OTAP merupakan program yang didesain khusus untuk mengakomodasi keinginan berpartisipasi yang ditunjukkan dengan adanya keinginan untuk membayar sejumlah dana yang dilakukan melalui payroll atau transfer melalui mekanisme GI ke rekening induk yang menjadi endowment fund PHE ONWJ untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah operasi PHE ONWJ. Program ini telah melibatkan sejumlah 243 orang karyawan dengan jumlah dana yang terkumpul melalui mekanisme GI sebesar 695,28 juta dan sebesar 197 juta melalui mekanisme BM. Analisis manfaat dan biaya biasa terhadap program OTAP ini dengan menggunakan pendekatan SCBA menunjukkan bahwa program OTAP mampu memberikan kelayakan ekonomi yang positif dan sangat bermanfaat sehingga dapat direkomendasikan untuk dapat dilanjutkan. Nilai kelayakan dan keberlanjutan program OTAP dengan skenario lama program OTAP 10 tahun dan tingkat diskon sebesar 5% ditunjukkan oleh besarnya NPV yang bernilai positif yaitu sebesar 1,08 miliar, besarnya BCR yang lebih besar dari 1 yaitu sebesar 2,06 dan besarnya IRR yang lebih dari tingkat diskon yang digunakan yaitu sebesar 19%. Begitu saja mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam pemberian materi. Ini saya sudah mengikuti sesuai dengan jurnal. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.